saya, bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, Cakep. air tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan saya mengucap salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah perakitan komputer, yaitu Ibu Rosma Siregar, Skom Mkom, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya Widya Anggraini dengan NIM 524315101 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 1 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang media pembelajaran interaktif yang berbentuk e-modul dan laporan artikel dengan judul Pengenalan Komponen dan Perakitan Komputer dari Dasar hingga Penginstalan Sistem Operasinya. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Berliana Tasnita, Desa Beri Telembanua, dan Nur Laila yang nantinya akan mempresentasikannya. Baik, langsung saja, tidak usah lama-lama, kita sambut teman kita Desa Beri Telembanua untuk mempresentasikan mengenai e-modul pembelajaran interaktif. Kepada saudara kita, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada teman kami moderator Widya Anggraini telah mempersilakan saya untuk menjelaskan atau menyampaikan e-modul pembelajaran kami yang berjudul Pengenalan Komponen dan Perakitan Komputer dari Dasar hingga Penginstalan Sistem Operasi. Sekarang kita masuk pada komponen-komponen fisik komputer. Berikut ada beberapa komponen-komponen fisik yang harus ada agar sebuah komputer dapat berjalan dengan baik. Yang pertama itu ada motherboard, yang dimana motherboard adalah perangkat keras yang menjadi jantung dari sebuah komputer. Motherboard menyatukan setiap keping komputer agar menjadi mesin yang utuh dan dapat bekerja secara maksimal. Motherboard ini, fungsi utama dari motherboard adalah sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komponen komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua itu ada CPU. CPU adalah berfungsi sebagai otak sentral dari sebuah komputer. CPU menjadi perangkat komputer untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Itu ada RAM, di mana RAM ini adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi menyimpan data dan instruksi programming akan dan sudah dieksekusi oleh prosesor. Penyimpanan RAM bersifat sementara saja. Ini artinya setelah komputer dimatikan, RAM akan dikosongkan lalu akan diisi data baru yang diperlukan saat komputer dinyalakan dan dipergunakan kembali. Yang keempat ada hard disk, di mana hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan secara semua konten digital seperti dokumen, foto, musik, video, program, referensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Yang kelima itu ada power supply, yang dimana power supply ini adalah perangkat yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke komponen-komponen atau periferal komputer dalam bentuk tegangan DC atau arus searah. Letaknya biasanya berada di bagian belakang casing komputer, berbentuk kotak dengan kabel dan konektor yang menjulur keluar. Power supply ini sangat penting dalam mengubah input tegangan AC atau arus bolak-balik menjadi tegangan DC. Yang keenam ada fan, yang dimana fan ini adalah sebuah kipas yang terdapat di dalam casing komputer. Fan ini ada yang menempel di casing dan ada juga yang menempel di atas heatsink. Yang ketujuh ada kabel SATA, yang dimana kabel SATA adalah merupakan sebuah kabel standar internasional yang digunakan untuk mengkoneksikan perangkat digital. Umumnya digunakan untuk menghubungkan hard disk ke motherboard. Yang kedelapan ada casing. Kedelapan itu ada casing, yang dimana casing adalah rumah bagi perangkat keras utama komputer. Di dalamnya terdapat motherboard dengan prosesor dan memori.
Casing juga menjadi tempat mendudukan hard disk dan CD-RAM driver. Selain sebagai pelindung fisik, casing juga berfungsi sebagai penyalur panas yang dihasilkan komponen elektronika komputer. Yang selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah perakitan komputer. Langkah-langkah dalam perakitan komputer ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu membuka casing. Langkahnya buka skrup penahan di bagian belakang casing, kemudian copot penutup sebelah kiri casing atau cukup sebelahnya saja, kemudian komponen yang ada kita lepas sehingga casing dalam keadaan kosong. Yang kedua itu ada memasang prosesor ke motherboard. Untuk menghindari kerusakan fatal, kita akan memasang prosesor sebelum motherboard dipasang pada casing. Sebelum memasang prosesor, kita perhatikan bentuk prosesornya sebagai perbandingan. Kita bisa melihat pada gambar modul kami. Yang selanjutnya langkah ketiganya ada memasang pengaman. Pemasangan pengaman prosesor dan pada saat pemasangan pengaman, pasang pengaman prosesor dan tekan dengan hati-hati besi pengait atau pengunci agar prosesor aman di tempatnya. Yang keempat itu memasang heatsink atau kipas. Sebelum kita memasang heatsink, jangan lupa olesi dengan thermal paste. Pegang heatsink, taruh di atas prosesor, kemudian pastikan semua kaki mengarah ke setiap lubang yang ada. Tekan kaki satu persatu sampai terdengar suara klik. Gunakan obeng daun dan putar ke kanan sehingga kakinya menancap ke bawah. Kemudian setelah sudah memasangnya, cobalah kita menggoyangkan heatsinknya. Jika menempel kuat dan tidak bergoyang, berarti heatsink telah terpasang dengan benar. Yang kelima itu ada langkah memasang RAM. Pada saat pemasangan RAM, masukkan ke salah satu slot yang ada. Pastikan kedua ujungnya masuk ke tempatnya. Selanjutnya tekan perlahan-lahan sampai terdengar suara klik. Secara otomatis pengaman yang ada di kedua ujung akan menghimpit bagian atas RAM. Yang langkah keenam ada memasang power supply. Pemasangan prosesor dan RAM sudah selesai. Sekarang kita mulai memegang casing. Pemasangan power supply pada tempat yang tersedia. Bagian untuk menyambung kabel power diarahkan keluar. Setelah pas, kuatkan dengan baut sampai panen atau tidak bergoyang. Selanjutnya ada langkah ketujuh, yaitu memasang motherboard ke casing. Masukkan motherboard ke dalam casing. Kontrol bagian dalam casing, bersihkan debu yang menempel dan pastikan tidak ada mor dan baut yang terjatuh agar tidak terjadi arus pendek atau korsleting. Langkah ke-8 itu memasang DVD, RW atau optic drive. Untuk optic drive ada sekitar 3 ruang yang bisa diisi. Antum kita boleh mengisi salah satu atau semuanya. Dalam tutorial ini kami hanya menggunakan satu saja. Untuk memasang, silakan buka salah satu penutup atau cungkil, kemudian masukkan DVD RW dalam bagian luar. Selanjutnya langkah ke-9 itu ada memasang hard disk. Untuk memasang, silakan masukkan hard disk yang ada labelnya menghadap ke atas. Kemudian atur agar lubang yang ada di hard disk sejajar dengan lubang pada casing. Kemudian kuatkan dengan baut dan pastikan agar paten atau tidak bergoyang. Selanjutnya langkah ke-10 itu ada memasang VGA atau sound card. Sedang dirakit akan digunakan untuk video. VGA card dan sound card biasanya
diperuntukkan bagi pengguna komputer rumah. Fungsi utamanya adalah sebagai display atau penghubung ke monitor dan mengeluarkan suara ala kadarnya. Langkah ke-11 itu memasang kabel kipas prosesor. Untuk kabel kipas memiliki 3 lubang, maka silakan antum cari jumper yang sesuai dengan bentuk konektor. Pastikan posisinya pas. Biasanya ada bagian yang diberi pengait atau pengaman. Selanjutnya langkah ke-12, memasang kabel DVD RW dan harddisk. Pasang salah satu ujung kabel SATA ke DVD atau casing modern biasanya menyertakan port USB dan audio di bagian depan casing. Agar keduanya bisa aktif, maka konektornya harus dipasang pada motherboard. Lihat bentuk konektor dan cari yang memiliki tulisan USB dan audio. Selanjutnya langkah ke-14, memasang kabel power atau power line, HDD line, restart, dan lain-lain. Kabel-kabel ini adalah kabel yang tidak kalah yang sangat penting. Kabel ini berfungsi untuk menyalakan komputer. Selanjutnya langkah ke-15 itu ada memasang kabel arus listrik utama dari power supply ke motherboard. Pasang konektor ke tempat yang telah disediakan, kemudian pastikan posisinya benar, sampai pengait atau pengaman terpasang kuat agar konektor tidak longgar atau tidak terlepas. Biasanya kabel arus listrik utama ini hanya satu, tetapi jika ada konektor lain yang lebih kecil, silakan pasang ke jumper yang pas, biasanya di pinggir. Selanjutnya, itu ada langkah ke-16, yaitu menyambungkan kabel arus listrik. Kabel yang pertama adalah kabel arus listrik. Fungsinya yaitu untuk sambungan paralel ke monitor. Jika terminal listrik yang antum memiliki jumlahnya terbatas atau agar tidak perlu banyak jalur untuk menghindari arus pendek, maka silakan beli kabel power paralel dan pasang ke monitor. Langkah ke-17 itu ada menyambungkan monitor. Sambungkan kabel dari monitor ke VGA card. Selanjutnya, konektor VGD dan monitor memiliki bentuk agak mengecil di sebelah bawah, mirip trapesium dengan ujung tumpul. Di dalamnya terdapat 3 baris jarum-jarum pin yang kecil. Jadi pasang konektor ke tempat yang pas. Jika tidak pas, jangan dipaksa. Jika dipaksa, jarum yang ada bisa bengkok. Mungkin tidak searah. Coba putar dan pasang dengan perlahan. Kemudian kuatkan dengan mort yang sudah tersedia. Langkah ke-18, menyambungkan keyboard dan mouse. Pertama, kabel keyboard lebih besar dari kabel mouse. Kedua, pada plastik konektor keyboard terdapat gambar timbul berbentuk keyboard, begitu juga pada konektor mouse. Ketiga, silakan ambil keyboard dan mouse dan tarik ujungnya. Seperti tadi, konektor dan port sudah disetting pas, jadi arahkan dengan benar dan jangan dipaksa. Selanjutnya langkah ke-19, menyambungkan speaker aktif. Pada sound card standar hanya terdapat 3 lubang atau port. Warna biru untuk line in, memasang atau merekam suara dari perangkat analog seperti radio dan tape. Hijau lemon line out untuk mengeluarkan suara ke speaker aktif atau handphone. Merah untuk memastikan suara dari mikrofon, contohnya saat setting. Jadi silakan masukkan konektor ke lubang berwarna hijau lemon. Selanjutnya langkah ke-20 itu ada tes tombol power atau
tes tombol power, restart, dan USB port. Jika komputer tidak menyala, silakan cek sambungan konektor power. Jika komputer menyala namun tidak ada tampilan ke monitor, silakan periksa RAM dan prosesor, barangkali kurang pas atau longgar saat memasangnya. Cek dan cek adalah solusinya. Langkah ke-21 itu menutup casing dan merapikan peralatan. Silakan pasang penutup casing dan rapikan semua peralatan jika komputernya baru. Silakan lanjutkan ke proses instalasi. Selanjutnya kita masuk pada tips memastikan komputer yang dirakit dapat menyala dengan baik dan kesalahan umum yang harus dihindari. Yang pertama, kita masuk pada bagian A, tips memastikan komputer yang dirakit dapat menyala dengan baik. Berikut ada beberapa langkah-langkah yang penting untuk memastikan komputer yang dirakit dapat menyala dengan baik. Yang pertama itu pengecekan komponen sebelum perakitan. Pastikan semua komponen kompatibel satu sama lain seperti prosesor dan motherboard, RAM, kartu grafis, serta power supply. Selanjutnya periksa apakah komponen dalam kondisi baru atau masih berfungsi jika menggunakan barang bekas. Kedua itu ada persiapan sebelum perakitan. Gunakan area kerja yang bersih dan bebas dari listrik statis. Kemudian pastikan memiliki alat yang sesuai seperti obeng magnetik, penjepit, atau gelang anti-statis untuk mencegah kerusakan akibat ESD. Yang ketiga itu pemasangan komponen yang tepat. Ada pemasangan motherboard. Pastikan motherboard dipasang pada casing dengan benar menggunakan standoff untuk mencegah korsleting. Yang kedua, selanjutnya pemasangan prosesor dan heatsink. Pasang prosesor sesuai orientasi pin atau soket, kemudian tambahkan pasta thermal secukupnya sebelum memasang heatsink. Selanjutnya pemasangan RAM. Memasukkan RAM hingga terkunci dengan bunyi klik. Pastikan sesuai slot yang mendukung dual channel jika digunakan. Selanjutnya kartu grafis atau GPU. Masukkan GPU hingga terkunci dan sambungkan kabel daya tambahkan jika diperlukan. Selanjutnya penyimpanan. Pastikan terhubung dengan kabel SATA atau NIMI dengan benar. Tips yang keempat itu pemasangan kabel. Sambungkan kabel daya dari power supply ke motherboard. Selanjutnya sambungkan kabel daya untuk komponen lainnya seperti kartu grafis dan penyimpanan. Pastikan kabel untuk tombol power, reset, dan LAN pada casing terhubung ke hard disk motherboard yang sesuai. Yang kelima itu uji nyala sebelum penutup casing. Sebelum menutup casing, lakukan uji nyala dengan menekan tombol power. Perhatikan apakah kipas CPU, GPU, atau casing berputar. Tips yang keenam itu ada penyelesaian. Jika komputer tidak menyala, periksa kembali semua koneksi kabel terutama 24 pin dan 8 pin. Pastikan RAM terpasang dengan benar jika perlu. Coba pasang satu modul RAM untuk uji coba. Cek ulang kompatibilitas komponen dengan motherboard. Setelah komputer menyala, masukkan ke BIOS untuk memastikan sebuah perangkat keras terdeteksi. Selanjutnya, install sistem operasi dan drive yang diperlukan untuk memastikan kinerja optimal. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, kesalahan umum yang harus dihindari. Merakit komputer adalah aktivitas yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan spesifikasi sesuai kebutuhan, seperti gaming, editing, dan penggunaan sehari-hari. Namun tanpa pengetahuan yang cukup, proses ini rentan terhadap berbagai kesalahan. Nah, jadi beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam merakit komputer serta berikut memberikan penjelasan detail tentang penyebabnya. Yang pertama itu komponen tidak kompatibel. Menggunakan komponen yang tidak cocok dengan komponen lainnya dapat menyebabkan masalah. Misalnya menggunakan RAM DDR4. Power supply yang berkualitas buruk dapat memengaruhi kondisi hardware komputer. Yang ketiga itu tidak menggunakan pasta thermal.
Pasta termal ini berfungsi untuk merambatkan panas Mohon maaf, dari Saudara Destaberi. Waktu yang tersedia sudah tidak memungkinkan untuk saudara membaca lebih. Tapi kami masih beri kesempatan untuk menjelaskan sedikit. Sekiranya 5 menit. Terima kasih. Oke, selanjutnya tidak menggunakan pasta termal. Pasta termal ini berfungsi untuk merambatkan panas dari prosesor ke hard disk. Jadi jika tidak menggunakannya, prosesor dapat mengalami panas berlebihan. Keempat, menggunakan RAM yang berbeda. Menggunakan RAM yang tidak sesuai bisa membuat PC menjadi lemot atau tidak mampu mendeteksi kapasitas memori secara benar. Yang kelima, lupa memasang ISO. Yang keenam, pemasangan CPU yang salah. Memasang CPU dengan cara yang tidak benar dapat merusak chip atau bahkan CPU itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Destaberi yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya untuk selanjutnya langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai untuk penyampaian laporan kepada Saudari Nurlailah. Kepada Saudari kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan hasil laporan perancangan e-modul dengan judul Pengenalan Komponen dan Perakitan Komputer dari Dasar hingga Penginstalan Sistem Operasi. Nah, pada laporan kali ini kami menyusunnya dalam bentuk artikel. Adapun tujuan laporan ini yaitu diharapkan pembaca e-modul termasuk pembaca laporan ini tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pemahaman yang lebih baik tentang perakitan komputer. Diharapkan pembaca dapat meningkatkan kemampuan teknis mereka dan memanfaatkan teknologi dengan lebih efektif. Nah, adapun metode penelitian yang kami gunakan untuk pembuatan e-modul ini yaitu yang pertama, memberikan pemahaman yang komprehensif. Yang pertama yaitu pengumpulan data, dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk literatur mengenai sejarah komputer, komponen perangkat keras, dan teknik perakitan. Data ini diperoleh melalui studi pustaka dan referensi yang relevan yang membantu membangun dasar teori yang kuat. Selanjutnya, kami juga melakukan praktik langsung, menjadi bagian penting dari metode ini. Dalam tahap ini dilakukan perakitan komputer secara langsung yang mencakup langkah-langkah seperti pemasangan motherboard, prosesor, RAM, dan komponen lainnya. Praktik ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata dalam merakit komputer sehingga peserta ataupun pembaca dapat memahami setiap langkah dan fungsi dari komponen tersebut. Yang terakhir yaitu kami juga melakukan analisis data dan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil perakitan. Setelah semua komponen terpasang, dilakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa semua perangkat keras berfungsi dengan baik. Proses evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi selama perakitan dan memastikan bahwa komputer siap digunakan. Dengan metode ini diharapkan peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis yang bermanfaat dalam bidang teknologi informasi. Kemudian di sini saya akan membahas juga tentang hasil dan pembahasan yang kami buat di laporan ini. Hasil dari perakitan komputer yang dilakukan dalam e-modul ini menunjukkan bahwa semua komponen berhasil dipasang dan berfungsi dengan baik. Setelah mengikuti langkah-langkah perakitan yang telah dijelaskan di dalam e-modul tersebut, komputer dapat dinyalakan dan berhasil booting ke sistem operasi yang diinstal, baik itu Linux, Windows, ataupun macOS. Pengujian ini mencakup pemeriksaan koneksi kabel, pemasangan RAM, dan pengaturan BIOS yang semuanya menunjukkan hal positif tanpa adanya kesalahan yang signifikan. Pembahasan mengenai komponen yang digunakan dalam perakitan juga menjadi fokus utama. Setiap komponen mulai dari motherboard, CPU, RAM, dan lainnya. Dalam proses perakitan, beberapa kesalahan umum yang sering terjadi juga dibahas. Misalnya kesalahan dalam menyambung kabel power, atau pemasangan RAM yang tidak tepat dapat menyebabkan komputer tidak menyala atau tidak memberikan tampilan ke monitor. Oleh karena itu, penting untuk selalu melakukan pengecekan dan pengujian setelah setiap langkah perakitan
untuk memastikan bahwa semua komponen terpasang dengan benar. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya memberikan panduan praktis, tetapi juga meningkatkan pemahaman tentang pentingnya setiap langkah dalam proses perakitan komputer. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Laila. Adapun sebelum kami menutup presentasi kami hari ini, adapun kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman kita Berliana Sasmita kepada teman kita Berliana Kang. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari modul yang telah kami kerjakan yaitu memahami sejarah komputer, komponen fisik, dan proses perakitan serta instalasi menjadi dasar penting bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang komputer. Dengan pengetahuan ini, kita dapat merawat, memperbaiki, atau bahkan merakit komputer sendiri. Modul ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah perakitan komputer yang mencakup berbagai aspek penting dalam merakit komputer. Laporan ini memberikan paduan langkah demi langkah dalam proses perakitan, mulai dari membuka casing hingga penginstalan sistem operasi. Dengan demikian, laporan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami dan menerapkan teknik perakitan komputer secara efektif. Kemudian adapun saran yang kami berikan kepada peneliti lain yaitu agar melakukan pengembangan hal yang serupa pada materi pembelajaran baik pada mata pelajaran perakitan dan instalasi komputer maupun pembelajaran lainnya. Kritik dan saran yang membangun juga sangat kami perlukan untuk memperbaiki kesalahan yang kami perbuat dan dalam artikel laporan maupun modul kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak hal mulai dari pengenalan, perakitan hingga penginstalan dari komputer dan sistem operasinya. Terima kasih telah memberikan perhatian. Ingatlah, saat Anda berhenti belajar, maka Anda berhenti berkembang. Hidup adalah perjalanan. Nikmatilah setiap langkahnya, karena setiap rintangan adalah bagian dari petualangan yang berharga. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5. Saya Widya Anggraini dan teman-teman mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.